Di awal film memperlihatkan sebuah kapal udara yang sedang berada di lorong waktu. Ternyata kapal itu berisikan kelompok penjahat terdiri dari 3 orang anak buah dan seorang bosnya yang bernama Sherman. Sherman sedang berdiskusi dengan 3 orang calon pembeli binatang yang sangat langka, yaitu kumbang emas. Dan kumbang itu hanya berada di sebuah pulau, yaitu Pulau Ajaib. Jadi tujuan Sherman dan 3 orang anak buahnya adalah menuju ke Pulau Ajaib lewat lorong waktu untuk mendapatkan si kumbang emas. Scene berpindah, Nobita baru saja dibelikan kumbang oleh ayahnya. Ayah meminta Nobita untuk benar-benar merawat kumbang itu karena Nobita sudah besar, jadi ia harus belajar merawat barang yang ayah berikan. Dan Nobita pun berjanji akan merawat kumbang itu. Di perjalanan pulang, Nobita dan ayah melihat Giant, Suneo, dan teman-teman lainnya sedang bermain sumo kumbang. Nobita yang ingin melihat kemampuan kumbang yang baru dibelinya coba ikut bermain dan yang menjadi lawannya adalah kumbang milik Giant. Namun sayang kumbang Nobita kalah karena ukuran kumbang milik Giant lebih besar darinya. Karena kekalahan itu Giant dan Suneo mengolok-olok Nobita hingga membuatnya menangis. Dan tentu saja sampai di rumah Nobita meminta bantuan Doraemon untuk mencarikan kumbang yang lebih besar. Namun tiba-tiba Dorami muncul mengajak Nobita dan Doraemon menonton acara televisi yang sangat mendidik, yaitu Rumah Uya. Ternyata isi dari acara itu memberitahukan penyebab kepunahan burung moa raksasa dari Selandia Baru, serta ajakan ke seluruh pemirsa untuk menjaga hewan-hewan lainnya agar tidak punah seperti burung moa. Ayah kemudian menceritakan waktu dia masih kecil, dia pernah menemukan kumbang yang ukurannya sangat besar. Sebagai bukti, ayah memperlihatkan foto kumbang yang dimaksud, dan ternyata itu adalah kumbang emas. Nobita dan Doraemon kaget sambil bertanya di mana ayah menemukan kumbang itu. Namun ayah menjawab, entahlah, aku lupa, mungkin di dalam mimpi. Tentu saja jawaban ayah itu mengecewakan Nobita dan Doraemon. Akibat hal itu tadi Nobita merengek minta dicarikan kumbang emas seperti yang ayah ceritakan. Karena kasihan Doraemon kemudian mengeluarkan alat lubang waktu. Mereka kemudian sama-sama mencari kumbang emas di waktu 500 tahun yang lalu. Namun lagi asik mencari, tiba-tiba tongkat Doraemon ditarik sesuatu yang sangat kuat. Dan ternyata itu adalah burung moa raksasa yang sudah punah. Kemudian agar burung itu jinak, Dorami memberikan kue Momotaro. Namun yang jadi masalah adalah jika burung moa itu mereka kembalikan sekarang, pasti nantinya akan punah karena perburuan liar. Nobita pun meminta pada Dorami untuk mencarikan sebuah tempat tinggal untuk burung moa itu agar tidak punah. Selagi menunggu Dorami, Doraemon mengecilkan ukuran burung moa dengan senter pengecil. Tak lama kemudian Doraemon mendapat telepon dari Dorami yang memberitahukan kalau dia sudah menemukan sebuah pulau perlindungan yang dikhususkan untuk hewan-hewan yang sudah punah. Jadi 65 juta tahun yang lalu banyak terjadi tabrakan meteorit di bumi yang membentuk sebuah pulau. Hujan dari meteor itu membawa energi kosmik yang menjadikan pulau itu dilindungi oleh kekuatan misterius. Dan ternyata pulau itu adalah Pulau Ajaib. Saat ini para ilmuwan menjadikan pulau itu sebagai penelitian dan membawa hewan yang sudah punah menggunakan mesin waktu untuk melindungi mereka. Dorami akan menyuruh petugas dari Pulau Ajaib itu menjemput Nobita dan Doraemon. Menerima adanya laporan penjemputan, petugas Pulau Ajaib pun langsung OTW menuju ke rumah keluarga Nobi. Kita ke 30 tahun yang lalu, di mana ayah Nobita yang bernama Nobisuke yang masih kecil sedang bersantai di rumahnya. Namun tiba-tiba petugas Pulau Ajaib yang bernama Gonsuke datang dan memaksa Nobisuke ikut dengannya menuju ke Pulau Ajaib. Di tengah perjalanan, Nobisuke terus memberontak minta dilepaskan. Sementara itu Gonsuke sedang tertidur karena kelelahan. Terjadi keanehan di sini, terdapat sobekan di dinding lorong waktu yang belum diketahui penyebabnya. Nobisuke tak sengaja memencet sebuah tombol yang membuatnya terjatuh masuk ke dalam sobekan dinding lorong waktu. Saat terbangun dari tidurnya, Gonsuke baru sadar kalau dia menjemput orang di waktu yang salah. Ia pun pergi lagi untuk menjemput orang yang tepat. Namun ia tidak sadar kalau orang yang dijemput sebelumnya, yaitu Nobisuke, sudah tidak berada di pesawatnya. Sesampainya di tempat tujuan, lagi-lagi Gonsuke melakukan pengangkutan penumpang secara paksa kepada Doraemon dan Nobita. Singkat cerita, sampailah mereka di Pulau Ajaib.
Di sana mereka disambut oleh Profesor Kelly, seorang peneliti sekaligus pengawas di pulau ajaib ini. Kelly kemudian mengajak Doraemon dan Nobita berkeliling untuk melihat beberapa hewan yang seharusnya sudah punah. Di antaranya badak Indicatorium, badak Elismotherium, tupai Escovirus, dan masih banyak lagi. Dan hal mengejutkan lainnya adalah ternyata Nobisuke yang sebelumnya jatuh dari sobekan dinding lorong waktu terdampar di pulau ajaib dan sekarang ia tidak tahu harus melakukan apa. Doraemon coba mengeluarkan burung moa yang ia simpan di kantongnya, namun barang-barang yang lain juga ikut keluar dan berhamburan. Gonsuke kemudian memberitahukan tentang masalah sobekan dinding lorong waktu kepada Kelly, dan Kelly pun langsung pergi untuk melihatnya. Tak sengaja, alat ajaib Doraemon yaitu tongkat pelupa mengenai kepala Nobita dan tentu saja efeknya Nobita jadi hilang ingatan. Tapi untungnya dengan mengetok lagi kepala Nobita pakai tongkat itu, ingatan Nobita dapat kembali. Sialnya, tongkat itu diambil oleh burung moa dan dibawa kabur masuk ke dalam hutan. Pada awalnya Nobita coba mengejar burung itu, tapi perhatiannya teralih ketika melihat kumbang berukuran besar yang ada di dahan pohon. Singkatnya, Nobita dan Doraemon memutuskan pulang ke rumah dan merelakan tongkat pelupa dibawa oleh si burung moa. Sementara itu, Nobisuke terlihat kelelahan karena tidak menemukan seseorang yang dapat menolongnya. Dan tiba-tiba muncul burung moa di depan matanya. Karena sama-sama kaget, burung itu malah menjatuhkan tongkat pelupa tepat di kepala Nobisuke. Dan tentu saja efeknya Nobisuke kehilangan ingatannya. Tiba-tiba Nobisuke mendengar suara tembakan. Ia pun kemudian coba mendekati sumber suara itu. Ternyata itu adalah anak buah Sherman yang sedang mengejar warga asli pulau ajaib ini. Mereka memaksa para penduduk pulau ajaib ini untuk memberitahukan di mana kumbang emas berada. Tapi para penduduk tidak mau buka suara. Nobisuke yang melihat itu tidak sengaja terjatuh tepat di punggung macan. Macan itu pun mengamuk dan malah menyerang anak buah Sherman hingga lari terbirit-birit. Sempat terjadi pertarungan hebat antara si macan dengan burung milik anak buah Sherman. Tapi tentu saja macanlah pemenangnya. Singkatnya, para penduduk mendatangi Nobisuke dan berterima kasih karena menganggap Nobisuke telah menolong mereka. Seorang anak wanita kecil yang bernama Koro mengajak Nobisuke untuk berkenalan. Namun sayang mereka berbeda bahasa, jadi Nobisuke tidak mengerti apa yang Koro bicarakan. Lagian Nobisuke juga sedang lupa ingatan, jadi dia nggak akan tahu namanya sendiri. Sementara itu Nobita pergi ke lapangan untuk menemui teman-temannya dan ternyata Nobita mengambil kumbang besar dari pulau ajaib untuk diadu melawan kumbang milik Giant. Tentu saja kumbang milik Nobita lah pemenangnya dan tiba-tiba Doraemon datang memarahi Nobita sebab tidak boleh sembarangan mengambil hewan dari pulau ajaib. Tak lama kemudian Gonsuke pun datang membawa paksa Nobita, Doraemon dan yang lainnya menuju ke pulau ajaib. Sesampainya di sana, kumbang yang diambil Nobita langsung dilepas bebaskan dan ia meminta maaf kepada Kelly atas perbuatannya itu. Nobita menanyakan kenapa Kelly berada di pulau ini. Kelly menjawab ia tertarik untuk meneliti penyebab hewan-hewan di pulau dapat punah serta pencegahannya. Selain itu, ia juga tertarik pada cerita warga lokal yang mengatakan di pulau ajaib ini terdapat kumbang emas yang memberikan energi kepada makhluk hidup lainnya. Namun Kelly sendiri belum pernah melihat kumbang emas tersebut. Oleh sebab itu, Shizuka minta izin ke Kelly. Mereka ingin berkeliling pulau ini untuk melihat-lihat hewan-hewan yang seharusnya sudah punah. Dan Kelly pun mengizinkannya. Namun Gonsuke yang akan mengantar mereka. Sementara itu, Kelly pergi untuk kembali menyelidiki penyebab sobeknya dinding lorong waktu. Saat sedang memeriksa sobekan itu, Kelly dikagetkan dengan munculnya robot Quetzalcoatlus yang ternyata robot itu dikendalikan oleh anak buah Sherman yang kemudian menyerang Kelly. Scene berpindah pada Nobita dan kawan-kawannya yang sedang menikmati suasana di pulau ini. Dari sana Giant mengajak Suneo untuk pergi mencari kumbang emas yang Kelly ceritakan sebelumnya. Namun mereka malah bertemu dengan seekor bagas, badak ganas yang mengejar mereka. Ternyata Nobisuke juga ada di sana dan ikut lari menyelamatkan diri dengan naik ke atas pohon. Beruntung Doraemon datang dan mengeluarkan robot pemikat. Dengan robot itu perhatian si badak pun dapat teralihkan. Di sini Doraemon, Giant, dan Suneo mengira kalau Nobisuke adalah Nobita. Mereka pun kaget ketika Nobita yang asli muncul karena wajah keduanya sangat mirip. Belum sempat berkenalan, tiba-tiba muncul Koro disusul dengan kepala desa serta warga lainnya. Doraemon mengeluarkan Konyaku penerjemah agar mereka mengerti bahasa penduduk lokal.
Mereka semua pun saling berkenalan dan ternyata para penduduk memanggil Nobisuke dengan nama Zid sang pahlawan karena aksinya saat menolong Koro waktu itu. Pak Kepala Desa mengajak Nobita dan yang lainnya untuk bermalam di desa mereka, yaitu Desa Rokoro. Sesampainya di desa Rokoro, mereka disambut oleh kembang desa, kemudian berendam air panas untuk merilekskan badan, lalu berpakaian khas desa Rokoro, dan pada malam harinya mereka makan bareng. Sementara itu, Kelly ditangkap dan dibawa ke persembunyian Sherman untuk dipaksa memberitahukan mengenai kumbang emas. Namun sayang, dia tidak tahu apa-apa. Dan di sini anak buah Sherman yang cewek, sebut saja namanya Julia, mempunyai ide, yaitu dia mengetahui kalau Pak Kepala Desa Rokoro punya cucu yaitu si Koron. Jika mereka menculik Koron, pasti Pak Kepala Desa akan memberitahukan lokasi kumbang emas sebagai tebusan. Keesokan harinya Nobita dan Nobisuke menggambar burung Kuradov. Hasil gambaran Nobisuke sangat bagus, sementara gambar Nobita tidak berbentuk sehingga ia diketawai sama teman-temannya. Doraemon kemudian mengeluarkan krayon udara. Tak lama, Koron meminta ke Nobisuke untuk menggambar kumbang milik Nobita. Dengan krayon udara, Nobisuke pun menggambar dengan sangat baik. Melihat gambaran itu, Pak Kepala Desa teringat dengan legenda kumbang emas yang menjaga pulau ini. Karena penasaran dengan legenda kumbang emas, Pak Kepala Desa membawa Nobita dan yang lainnya ke sebuah lukisan dinding yang menggambarkan kumbang emas. Ia sedikit menceritakan karena kekuatan kumbang emaslah makhluk hidup yang ada di pulau ini dapat bertahan hidup. Dan jika suatu saat terjadi apa-apa dengan kekuatan kumbang emas, dapat dipastikan makhluk hidup yang tinggal di pulau ajaib akan berada dalam masalah. Itu sebabnya mereka harus melindungi kumbang emas. Dan satu-satunya orang yang pernah melihat kumbang emas adalah Koron. Hal itu dibuktikan dengan potongan tanduk kumbang emas yang Koron pakai. Singkatnya, Koron menunjukkan jalan di mana ia pernah bertemu dengan kumbang emas. Sampai di tempat yang dimaksud, Koron menjelaskan kalau tempat ini adalah sumber kehidupan. Karena banyak binatang yang terluka datang ke sini untuk pemulihan, termasuk Koron yang waktu itu sedang cedera ligamen. Dan di saat itulah kumbang emas menunjukkan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara geludakan dari arah langit, yang ternyata itu adalah Julia dengan robot Quetzalcoatlusnya. Ia menembak ke arah desa Rokoro secara membabi hutan. Singkatnya, Doraemon dan yang lainnya kembali ke desa. Mereka berencana menghentikan Julia. Namun sebelum itu, Suneo pergi membawa Koron ke tempat yang lebih aman. Doraemon memberikan minuman pengeras suara ke Giant untuk melawan Julia. Tanpa disadari, setelah robot Quetzalcoatlus berhasil dihancurkan dan Julia berhasil dipukul mundur, anak buah Sherman yang lain sudah berada di belakang Suneo dan Koron. Lalu tiba-tiba dari mata robot Quetzalcoatlus muncul layar yang memperlihatkan Suneo dan Koron sedang ditawan untuk dibawa ke markas Sherman. Sebelumnya mereka juga sudah menangkap Kelly. Sherman memberikan syarat jika mau Koron dibebaskan, maka bawakan kumbang emas ke markas Sherman sebagai tebusannya. Ia juga memberikan batas waktu, yaitu sampai matahari terbenam. Sekarang yang jadi masalah adalah banyak dari alat-alat ajaib Doraemon yang sedang diservis. Selain itu, warga desa Rokoro juga tidak punya senjata apapun karena mereka semua hidup damai. Tentu hal ini akan menjadi sulit dalam misi penyelamatan Koron, Suneo, dan Kelly. Namun di saat-saat seperti inilah jiwa kesatria Nobita bangkit. Ia membakar semangat teman-temannya agar tidak putus asa. Dan hal itu berhasil. Mereka semua pun menyatukan tekad pergi ke markas Sherman untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang disekap. Sementara itu di markas Sherman, Suneo disiksa pakai robot raksasa agar Koron mau memberitahukan di mana lokasi kumbang emas. Namun Suneo berteriak, apapun yang terjadi padanya jangan beritahukan lokasi kumbang emas pada Sherman. Dan tiba-tiba tanduk kumbang emas yang dipakai burung peliharaan Koron menyala. Namun hal ini malah menjadi petunjuk bagi Sherman untuk menemukan lokasi kumbang emas.
Dan benar saja, lokasi kumbang emas berhasil diketahui dan anak buah Sherman berhasil menangkapnya. Kumbang itu kemudian dibawa ke markas untuk diamankan. Akibatnya energi kehidupan yang melapisi pulau ini perlahan-lahan mulai menghilang dan para hewan-hewan pun tampak lemas. Jika terlalu lama kehilangan energi kehidupan, maka seluruh hewan di pulau ajaib akan mati. Sementara itu, Nobita, Doraemon, dan yang lainnya telah sampai di markas Sherman. Namun kedatangan mereka sudah terdeteksi. Doraemon mengatur strategi. Ia memperkirakan Sherman dan tawanannya pasti ada di dalam kapal itu. Ia kemudian membagikan alat-alat ajaibnya yang masih dapat dipakai untuk melindungi diri mereka dari anak buah Sherman. Saat sedang menuju ke kapal itu, tiba-tiba anak buah Sherman muncul dan ada sebuah jebakan bom ranjau yang langsung meledak. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa. Saat sedang mencari kemana perginya Doraemon, seorang anak buah Sherman terlena dengan alat kucing pemanggil. Yang ternyata itu adalah jebakan dari Nobita dan dengan kipas supernya, ia menyingkirkan orang itu. Hal yang sama juga dilakukan Doraemon. Ia berhasil menjebak seorang lagi hingga membuat orang itu jatuh ke dalam lubang hitam. Jadi sekarang tersisa Sherman dan juga Julia. Dan tiba-tiba robot raksasa berbentuk banteng muncul yang ternyata dikendalikan oleh Sherman. Dan tak sengaja kumbang hitam pemberian ayah untuk Nobita terkena senter pembesar hingga ukurannya menyerupai robot banteng itu. Doraemon kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Ia menerobos masuk ke dalam kapal Sherman dan berhasil melumpuhkan Julia, kemudian membebaskan Suneo dan yang lainnya. Sementara itu, Sherman melakukan perubahan bentuk kepala pada robotnya yang membuat attack speed bertambah 50% hingga membuat kumbang Nobita tersungkur. Ia pun memutuskan mengakhiri hidup kumbang itu. Tapi di detik-detik pengeksekusiannya, Kelly masih berusaha membuka tudung yang mengurung kumbang emas di dalamnya. Seketika dengan bantuan doa dan usaha, tudung itu pun dapat terbuka dan energi kehidupan kembali mengaliri di pulau ajaib ini. Hal tersebut membuat kumbang Nobita yang bernama Kabuta juga teraliri energi dari si kumbang emas. Dan seketika Kabuta bangkit lalu mendorong robot besi Sherman hingga jatuh ke dalam jurang. Di akhir cerita, kelompok penjahat yang dipimpin oleh Sherman berhasil ditangkap oleh polisi patroli waktu. Dan Doraemon tak sengaja melihat tongkat pelupa yang waktu itu dicuri burung Moa sekarang berada di tangan seorang anak kecil. Saat mereka semua akan berpisah, Doraemon memukul tongkat itu ke kepala Nobisuke agar ingatan lamanya kembali. Namun ingatannya di pulau ajaib ini akan hilang. Nobita pun nampak syok ketika mengetahui kalau ternyata anak yang selama ini ia kenal sebagai Zid ternyata bernama asli Nobisuke yang merupakan ayahnya sendiri. Dan cerita pun tamat.